Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi kita di channel Sumber Dakwah Official. Nah, ini sebentar lagi kita tahun baru. Ini Pak Sekjen juga tak kunjung pulang dari holiday. Karena kan beliau kemarin kan mengatakan beliau mempunyai sejumlah video yang akan menyeret petinggi-petinggi negara terkait masalah korupsi. Nah, ini jangan sampai beliau dituding menyembunyikan kejahatan. Dan kita paham betul lah bagaimana drama seorang koruptor ya, seperti biasa, seperti yang kemarin-kemarin, yang langsung menabrak tiang listrik, yang langsung benjolnya segede bakpao. Memang drama-drama para koruptor ya, memang di luar nurul. Pokoknya ditunggulah kapan itu selesai filmnya Pak Sekjen ini kan, walaupun beliau tiba-tiba menjadi sutradara dadakan. Tapi kami menunggu rilisnya film beliau. dan sekali lagi saya ulangi, jangan sampai masyarakat berpikir bahwa beliau terbiasa menyembunyikan sebuah kejahatan. Nah, ini ada yang sangat menarik. Ini ada warga yang sampai menggeruduk mahasiswa yang demo yang dianggap mengganggu lalu lintas karena bikin macet lah kira-kira. Dan tentunya ada yang sampai keciduk polisi. Nah, ini untuk adik-adik mahasiswa. Ini kan sekarang lagi libur semester, kok kalian masih ada di sana? Ini apa memang orderan atau memang pure kalian demo atau ya mungkin mahasiswa abadi lah gitu. Belum juga tamat-tamat. Oke, langsung kita benar-benar tahap pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Oke, itu mahasiswa kok mukanya tua banget. Mahasiswa atau bukan lah, kata kurang tahu kan. Para tersangka dipertanyakan bahwa apa alasannya ikut demo. Apa alasannya? Alasannya ikut demo. Nah, ini untuk adik-adik, jadikan pembelajaran, fokus dengan kuliah, jangan yang aneh-aneh. Nah inilah, ini contohnya lah. Lihat baik-baik. Bu, kenapa Pak? Kasih uang nggak Pak? Dian, Mbak Dian. Ini satu kampus semua ya? Dari kampus apa? Hah, kok nggak tahu kampus mana? Kan masih lama sih. Oh, masih sekolah Pik, mahasiswa bayaran. Nggak tahu kampus mana, oke. ya, udah masih sekolah. Masih ngapain Mbak di sini? Nggak tahu tuh, suruh ngumpul-ngumpul doang. Oh, disuruh ngumpul-ngumpul doang. Iya, saya tadi disuruh baris. Oh gitu. Disuruh baris terus dikasih apa? Belum dikasih apa-apa. Tapi dijanjiin apa? Cuma dikasih uang sama makan. Oh, dikasih uang sama makan. Berapa uangnya? Paling 50.000, kalau nggak tahu. Kayaknya 50.000 itu juga kalau Ya Allah, lempol. Lempol, oke. misalkan pakai helmet itu 55. Saya nangis-nangis karena saya yatim piatu Pak. UKT semester saya tinggi 6 juta. Saya bingung kalau KJMU saya dicabut. Dio, kapokmu kapan to yuyu? Mulakno. Wis gak usah aneh-aneh. Gak usah demo-demo. Lah wong kuliah wae ijek dibiayai pemerintah. Kate melu demo rombongan wong ranggena. Iya to? Nek wis ngene iki sapa sing rugi? Melu demo ora jelas. Wis sampean kuwi ya. Iya loh, sing modiar sampean. Wis enak diwenehi kesempatan karo pemerintah dibiayai kuliahe supaya bene pinter, ora malah dadi wong bodoh melok grudak-gruduk rono demi bayaran ra sepiro. Saiki nek wis kaya ngene iki nangis-nangis sambat ya toh. Aku anak yatim piatu, hidup cuma sama nenek. Ada terus jabang bayi. Oke, terus no kelakuanmu. Wong-wong kuwi mahasiswa kuwi ya to. Nek kuliah
tasih dibiayai pemerintah, rasah podo aneh-aneh, rasah do kakean pola, giliran beasiswane dicabut, podo sambat, podo nangis, podo ngersulo, yatim piatu ala-ala jabang bayi sampean kuwi kuliah bene pinter. Ora malah dadi wong bodoh kaya ngono kuwi diakali diapusi terima dikeki sego bungkus karo bayaran ra sepiro mengorbankan beasiswamu. Ale jan angel kuwapok kuwi kuwapok syukur. Mahasiswa mulai demo penolakan, cek barang yang kena PPN 12%. PPN naik 1%, kalian demo. Siapa yang bayar kalian demo? Dari partai mana yang bayar kalian? Pahamlah kita partai yang mana. Dari pihak mana yang bayar kalian? Pihak mana ya kira-kira yang nggak senang dengan pemerintah ya? Kalian palsu. Kalian mahasiswa Indonesia palsu. Kalian gak usah mengatasnamakan rakyat ya, mengatasnamakan kelompok kalian aja, kantong pribadi aja ya. Kalian kan tipe-tipe mahasiswa abadi yang selama kuliah lama-lama di kantin, di tongkrongan, ngopi, main game, top up ya kan. Kalian lah mahasiswa beban orang tua itu ya. Kasus 271 triliun divonis 6,5 tahun penjara, nggak ada respon kalian. Sampah kalian, sampah. Menara BTS 8 triliun, sampah kalian, sampah. Banyak pejabat-pejabat yang melakukan korupsi di negara ini yang divonis ringan, kalian diam, sampah kalian. Giliran yang 1%, kalian ribut. Partai mana yang membayar kalian? Kelompok mana yang membayar kalian? Kelompok mana? Jangan sampai ketemu berpapasan denganku ya, kalian yang mendemo-demo dengan 12% ini ya. Kusikat kalian, kusikat. Nggak peduli aku. Aku yang mati atau kau urusanku nanti itu. Ya. Kalian palsu, demo-demo kalian itu palsu. Demo-demo kalian itu palsu. Palsu kalian semua, ya. Kalianlah mahasiswa orderan politik. Kalian anak kemarin sore kalian masih pakai pampers kalian, masih pakai pampers kalian. Sok si paling intelektual kalian semua. Sok si paling intelektual, ya. Abang ini jujur banget loh. Kalau orang-orang yang cerdas itu, yang berpendidikan itu, nggak gini mainnya, nggak gini, ya, nggak gini mainnya. Kalian ini apa kalian ini? Giliran nanti ada debat, megap kalian nggak bisa ngomong, nggak tahu apa yang kalian demo, tapi ikut-ikutan. Daripada di kantin ya kan lumayan, bisa bayar kopi nanti nongkrong begaya-begaya ya kan. Nanti buat Insta story, kami ini mengataskan nama rakyat, tai kucing. Halo, anak BEM UI, adik-adik mahasiswa UI, yuk demo yuk. Ini ada nih kasus 1,7 triliun nih, divonisnya cuma 6,5 tahun, 1 miliar denda doang. Ayo demo yuk, tapi kali ini nggak ada duitnya. Yuk demi masyarakat yuk, ini rusak ini demokrasi nih. Ayo, yuk pada keluar yuk, kita turun jalan yuk. BEM UI auto menghilang dari land. Jangan ngumpet, ayo yuk demo, turun jalan yuk. Pada kemana sih? Heran gue. Giliran demokrasi benar-benar hancur nggak mau turun, gimana sih? Pada kemana sih tuh anak? Jokowi mau diapain? Terserah. Kalau Ganjar Mahfud sudah jadi presiden dan wakil presiden, presiden punya hak prerogatif, gampang itu. Ini pokoknya kita tidak lupa betapa arogannya mereka kalau berkuasa. Ngeri. Jokowi mau diapain? Terserah. Saya nggak sebut paslon ya, tapi ada ya lah paslon yang mau nantinya mau diapain, gampang itu. Semua masih percaya soal banteng. Kalau gue sih enggak. Alasan gue nggak percaya karena emang binatang ini susah untuk dikendalikan. Apalagi kalau binatang ini dilepas selama 10 tahun. Pasti semua orang bakal diseruduk dengan tanduknya tanpa ampun. Memang secara biologis, banteng ini dari lahir sudah memiliki penyakit buta parsial. Betul banget. Betul banget ini. Alias buta warna.
Jadi banteng nggak bisa ngebedain antara orang yang merawat dia atau bukan. Jadi selama ada kesempatan, dia akan selalu menyerang manusia tanpa pandang bulu. Apalagi banteng itu tergolong hewan yang susah untuk diajak kerjasama, karena mereka memiliki sifat individualisme yang sangat kuat, dan mereka baru berkoloni pada saat memasuki masa tua. Sesuai dengan kalimat Matador yang menjuluki banteng sebagai hewan yang tampak jinak, namun liar, tidak bisa ditebak, dan berbahaya. Jadi jangan pernah mendekati banteng. Dan tegak. Nah, minta kita menghormati ya hukum. Jadi hari ini apa yang terjadi dengan Pak Hasto dan KPK, ya kami semua juga tidak akan masuk dalam ranah itu, karena itu biarkanlah ya memang KPK yang istilahnya itu menetapkan sebagai tersangka. Ini ranah hukum, kita hormati saja gitu. Kita lihat bagaimana jalannya. Hanya kalau minta tolong jangan diganggu juga gitu loh, jangan diancam-ancam. Kalau bagi kami mohon maaf nih Mas, kami melihat justru ini adalah ancaman. Ini Pak Sekjen, ini dari Demokrat. Beliau menilai adalah sebuah ancaman, intimidasi. Gitu ya, meskipun kosong. Nah, ini kan upaya intimidasi nih. Ancaman yang harus dibuktikan ya justru ya. Ya justru itu, karena kalau misalnya benar punya bukti tindak pidana korupsi, lalu kemudian disembunyikan, berarti kan tadi Mas menjadi kaki tangan dari korupsi itu sendiri, ya nggak? Ya. Betul kan? Secara hukum kan seperti itu gitu loh. Sebenarnya yang disampaikan Hasto itu ada dua konsekuensi kalau memang itu tidak dikerjakan atau dilakukan. Pertama, kalau kemudian memang ada barang bukti kasus korupsi, apalagi itu para pejabat negara, berarti Hasto bisa terkena menyembunyikan kejahatan kriminal. Betul. Kan? Betul. Nah yang kedua, manakala itu kemudian diviralkan ternyata tidak ada buktinya, itu juga bisa pencemaran nama baik. Iya toh? Gua baru aja dapat informasi intelijen yang sifat kategorinya tuh A1 teman-teman, perkara kasus besar yang katanya Hasto itu bahas nanti. Jujur mind blowing banget karena katanya dokumennya itu kan dikasih ke Koni Rakundini dibawa ke Rusia supaya disimpan kan. Lu tahu ternyata apa? Berdasarkan informasi intelijen yang gue dapat, itu isi dokumen papernya ya di dalamnya itu. Tahu nggak, tebak dulu apa? Ternyata isinya cuma clippingan koran. Oke. Oke. Pantesan aja dia cuma gertak-gertak doang si Hasto. Kalau misalnya emang dia dari kemarin ya serius buat menyelesaikan permasalahan korupsi, dan kalau ada kasus-kasus besar, harusnya kemarin itu dia ungkap. Kenapa baru sekarang? Setelah gue pikir-pikir, emang ternyata dia baru ngungkapin sekarang supaya dia nggak ditangkap, supaya nggak ditersangkakan, supaya mungkin dia ada bergain power lah dengan ngegertak-gertak begini gitu. Ya wajar kalau petinggi negara pada ngomong, ya udah beberkan aja ya, karena memang ternyata isinya cuma clippingan koran, ya ngapain cuy. Gue pribadi sih berharap supaya ya semoga aja informasi intelijen ini salah. Soalnya kalau sampai informasi intelijen ini bener, ini Hasto makin kacau namanya, kasihan gue. Udah terduga ngumpetin Harun Masiku, udah nangis-nangis ho-ho-ho-ho, gimmick-gimmick bawa kertas ke Koni Rakundini bawa ke Rusia, bilang punya kasus besar segala macam. Kesannya pengen melepaskan diri dari status tersangka. Ternyata cuma clipping koran, kan sedih juga, kesian juga. Saya kira kalau presiden ya, saya maaf ya, kalau saya boleh, saya ini kan lahir dari Letnan 2 di Kopassus. Yeah. Jadi banyak sekali komandan saya, macam-macam tipe komandan saya. Saya bisa melihat ciri-ciri komandan yang baik itu. Saya bersyukur kalau saya dapat komandan seperti Pak Jokowi. Pak Jokowi ini sederhana, tentara itu di Kopassus itu kita sederhana kok. Pokoknya komandan itu beri contoh, tauladan gitu aja. Sama dengan Pak Jokowi saya lihat dalam bentuk negara ya, yang saya lihat beliau beri contoh kesederhanaannya. Saya bilang tadi, satu ketika beliau pernah beritahu saya, Pak Luhut, orang kok usah ngajarin saya mengenai kemiskinan gitu. Saya lahir dari situ Pak Luhut. Itu kami di bantaran kali Solo itu, saya terharu dengar itu. Udahlah, jadi saya kalau pergi malam-malam memberi bantuan malam kasih, ya karena saya tahu bagaimana susahnya mereka hidup. Mengenang memori begitu ya. Iya. Jadi itu saya bilang sama si Ruhir Sarma ya kemarin, dia interview saya dari New York Times. Saya bilang, this is Pak Presiden Joko Widodo. Bahwa Pak Joko itu menurut saya pemimpin, saya tadi belum selesai. Yang menurut saya kita untung ada sekarang ini. Saya saksi hidup. Mau ganti mobil presiden aja itu berkali-kali kita bujuk-bujuk supaya mau nggak mau tuh. Sampai mogok. Saya ingat waktu kabut kebakaran hutan di Kalimantan, kami dengan presiden naik mobilnya itu mogok. Itu berkali-kali dengan Pak Pratik sampai akhirnya beliau mau. Ya kesederhanaan itu.
yaitu Presiden Joko Widodo. Nah sudah, pokoknya untuk Pak Sekjen ya langsung saja serahkan itu bukti-bukti yang beliau klaim yang akan menyeret sebuah petinggi negara, katanya serahkan saja. Jadi jangan membuat masyarakat berpikir beliau mengintimidasi pemerintah seolah-olah untuk menghindari hukum. Ya, langsung laporkan saja agar tidak kemana-mana, agar tidak opini publik tidak kemana-mana. Tapi ya kita paham betul lah, permainan-permainan koruptor yang terdahulu seperti yang kasus EKTP yang langsung menabrak tiang listrik, kepalanya benjol segede bakpao. Mungkin bisa dibilang persis dengan yang Pak Sekjen lakukan sekarang. Permainan lama mereka mainkan. Dah, pokoknya memang Pak Jokowi itu ya memang walaupun beliau sudah pensiun, tapi beliau sangat spesial bagi masyarakat Indonesia. Buktinya rumah beliau menjadi tempat kunjungan wisata bagi masyarakat Indonesia di tengah berlibur sekarang, di tengah pergantian tahun 2024 ke 2025 sekarang. Jadi banyak sekali masyarakat Indonesia yang berkunjung, yang ingin berfoto-foto ke rumah beliau, terutama berfoto-foto dengan beliau sendiri. Jadi ya kita bandingkan ini mantan presiden ke-7 dengan mantan presiden ke-5. Ketahuan betul lah mana mantan presiden yang sangat dicintai masyarakat. Nah, saya akhiri. Selalu cerdas, selalu waras, tetap jaga persatuan Indonesia. Jangan mau kita terpecah belah, jangan mau kita diadu domba. NKRI harga mati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.